Pertanyaan pertama nih, Stas. Kenapa namanya perda fasilitasi? Apa urgensinya itu? Ada lagi perda. Memang kalau tidak ada perda, apa yang terjadi, Stas, dengan pondok pesantren? Ya, siapapun jadi ia penguasa dalam satu kabupaten kota, ya pokoknya ia berpihaklah kepada pondok pesantren. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Sehat mencerdaskan, cerdas menyehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Stas, di podcast Ngopi, ngobrol obrolan pendidikan, olahraga dan pendidikan. Teman-teman, istimewa sekali hari ini. Bintang tamu kita adalah Dr. Hasanuddin Aras, MPDI. Beliau adalah Ketua IPI, Ikatan Pesantren Indonesia, Kabupaten Bantaeng. Sehingga sangat relevan untuk kita ngobrol-ngobrol ini, Stas, terkait tentang pondok pesantren, eksistensinya hari ini. Baik, teman-teman semua, sebelum kita masuk membahas atau mengobrolkan tentang pondok pesantren, ada pertanyaan-pertanyaan pribadi seperti biasa ini di Ngopi. Iya. Dulu saya dengar Ustaz pernah mendaftar CPNS atau mungkin bercita-cita jadi CPNS, tapi ada pilihan lain kemudian memilih jalur lain. Gimana itu, Ustaz? Coba diceritakan sedikit. Jadi kita bernostalgia ini. Memang di tahun 2006 akhir, awal 2007 itu saya sempat terangkat CPNS pada instansi Kementerian Agama Republik Indonesia. Sudah terangkat? Itu sudah ada nama. Sudah ada nama. Iya. Tinggal menyodorkan berkas yang dibutuhkan, dan itu berkas sudah siap, kelengkapan. Dari 35 orang, saya salah satu di antaranya, dan saya satu-satunya yang tidak melengkapi berkas. Dengan alasan bahwa memang waktu itu belum ada keinginan untuk kemudian menjadi PNS, karena saya secara pribadi didesak oleh banyak kegiatan yang bersifat umum dalam rangka memberi pelayanan kepada umat dan masyarakat melalui beberapa organisasi, sehingga sampai hari ini saya belum PNS. Tapi keputusan itu hari itu, apakah keputusan yang disesali atau seperti apa? Saya kira sama sekali tidak, karena ini atas musyawarah keluarga. Saya juga istihara Saya istihara berulang-ulang, rupanya masih dominan di hati dan pikiran saya untuk kemudian tetap untuk tidak terikat dulu sebagai pegawai negeri sipil, dan saya memilih menjadi guru honorer. Guru honorer dan aktif di beberapa organisasi kepemudaan. Dan seperti itu. Akhirnya sekarang jadi pimpinan pondok pesantren. Akhirnya berselang waktu, alhamdulillah saya mendapat amanah dari mertua untuk mengembangkan lembaga pendidikan, maka didirikanlah yayasan. Lalu kemudian di tahun 2010 saya merintis pendidikan pondok pesantren. 2012 itu sudah beroperasi sampai hari ini. Dan sekarang menjadi ketua pondok pesantren, Ketua Umum Ikatan Pondok Pesantren Kabupaten Bantaeng, atau biasa disingkat dengan IPI. IPI. Jadi ini menarik ini, teman-teman. Jadi keunikan daripada narasumber kita hari ini adalah beliau pernah berada pada sebuah pilihan, kemudian dengan jalan istihara kemudian memilih satu keputusan, dan tentunya hari ini ada jalan Allah yang menunjukkan bahwa memang cocoknya kita jadi seandainya jadi PNS mungkin kita tidak jadi ketua IPI. Boleh jadi. Jadi ada beberapa kemungkinan. Saya itu selalu dicecar pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bapak ini tidak bersyukur. Masa orang mencari-cari peluang itu, lalu kemudian ini tiba datang peluang, lalu kemudian ditinggalkan. Dengan bersusah payah.
Tetapi ya kemudian saya hasil istihara itu saya hakul yakin bahwa dengan menempuh jalan pada waktu itu sampai hari ini, alhamdulillah tak sedikit pun ada penyesalan karena banyak hikmahnya. Salah satu diantaranya muncullah ide untuk mendirikan pondok pesantren. Saya juga berkeyakinan, saya tidak yakin bahwa ketika saya jadi PNS, mungkin pondok pesantren saya itu tidak ada sampai hari ini. Nah, seperti itu, dan jauh lagi tidak mungkinlah saya pimpin Ikatan Pesantren Indonesia ini. Yang saya ini bukan alumni pesantren. Saya ini bukan alumni pesantren. Saya alumni pesantren kilat. Hanya basic saya, dan mungkin ada keinginan besar dalam diri saya untuk mau mengabdikan diri melalui pondok pesantren, berkhidmat ya kepada umat melalui pondok pesantren. Tapi kan kapasitas sekarang ini sudah tidak diubah lagi. Bina pondok pesantren, doktor di bidang pendidikan Islam. Saya pikir kalau bicara kapasitas, sudah tidak ragukan lagi teman-teman. Jadi ini adalah pelajaran kepada kita semua bahwa tidak semua yang menurut orang lain baik bagi kita itu baik bagi kita. Jadi keputusannya ada di kita. Kira-kira gitu Sas ya. Karena boleh jadi ada skenario Tuhan, misalnya Allah, yang kemudian mengatur dengan baik ini, kita menolak sesuatu yang kita mungkin anggap baik, pada akhirnya kita mendapatkan kebaikan yang lebih. Saya meyakini itu bahwa di setiap ada keputusan kita selalu ada hikmah, walaupun sebenarnya di situ ada peluang besar yang menurut orang lain, tapi setelah kita kembalikan pada diri, rupanya kita punya keputusan lain. Nah, itu keputusan terbaik. Jadi menarik teman-teman. Sebelum masuk ini, karena pertanyaan di podcast saya ini sebenarnya simple Stas. Ecek gitu. Pertanyaan terkait tentang kontennya. Nanti kita teman-teman di akhir konten ini kita akan tanyakan terkait tentang pondok pesantren. Ada satu yang masih menarik perhatian saya kepada tamu kita hari ini adalah terkait tentang ikhtiar politik. Berapa kali nih kita masuk itu di politik ini? Apa sebetulnya motivasi kita, Ustaz? Jadi itu juga salah satu yang mendasari kenapa saya waktu itu menolak diri untuk menggabungkan diri selaku anggota pegawai negeri waktu itu calon pegawai negeri. Waktu itu saya sudah mengikhtiarkan dan membulatkan tekad bahwa saya harus menempuh jalur politik. Karena dengan masuk di jalur politik itu kemudian sedikit ada power untuk kemudian membuat satu kebijakan yang berpihak kepada umat. Cita-cita saya memang dimanapun saya berada, saya ingin berkhidmat untuk kemaslahatan umat. Mau di jalur politik, di jalur pendidikan, di jalur dakwah dan seterusnya. Itu cita-cita utama saya, dan saya merasa bahwa dengan berada di jalur itu, saya bermimpi lahir sebuah kebijakan yang kemudian itu tidak hanya membawa dampak positif buat saya hari ini, tetapi itu secara otomatis turun-temurun, dan saya yakin umat pasti mendukung saya. Tapi rupanya takdir berkata lain. Jadi kan ini ruang-ruang pengabdian yang lebih besar, tetapi kan sekali lagi bahwa legalitasnya dibutuhkan dukungan yang secara demokratis yang diatur. Tapi saya pikir posisi kita hari ini tidak kurang dari peran-peran itu. Baik Stas, ini kita masuk ini di pertanyaan inti ini. Saya mendengar bahwa ada perda tentang fasilitasi pondok pesantren. Pertanyaan pertama nih Stas, kenapa namanya perda fasilitasi? Jadi saya ingin cerita sedikit dulu. Sebelum lahir perda fasilitasi pondok pesantren ini, sebenarnya di Bantaeng ini melalui para pimpinan pondok pesantren yang waktu itu bergabung di Majelis Musyawarah Pondok Pesantren, itu sudah mendorong di tahun 2011-2012. Alhamdulillah itu di tahun 2012 akhir itu ditetapkanlah perda pesantren dan pendidikan diniyah. Itu perda Bantaeng. Itu tahun 2013 sudah terrealisasi. 2012 itu
ditetapkan 2013 itu sudah direalisasikan. Tetapi ini mendahului lahirnya Undang-Undang Pondok Pesantren. Karena Undang-Undang Pondok Pesantren itu lahir di tahun 2019, nomor 18 tahun 2019. Sehingga di satu sisi mungkin saja pemerintah ingin maksimal merealisasikan daripada perda ini, tapi di sisi lain ini perda ini tidak ada referensi utama khusus kepada pondok pesantren. Jadi perda lahir lebih duluan daripada undang-undang. Hanya karena waktu itu memang kita merasa bahwa ini Bantaeng ini sudah harus seperti ini, dan rupanya itu mendapat perhatian sampai di pemerintah pusat. Bantaeng ini adalah salah satu kabupaten kota di tahun 2014 itu mendapat penghargaan dari pemerintah pusat tentang kabupaten kota peduli terhadap pendidikan Islam dengan hadirnya perda ini. Ya, ini bentuk apresiasi pemerintah pusat karena dianggap Bantaeng ini punya kepedulian tinggi. Itu hanya 4 kabupaten se-Indonesia, 2 di Sulawesi Selatan, Makassar dengan Bantaeng. Jadi, beda ya perda fasilitasi dengan perda itu? Beda. Kalau sekarang seiring dengan berjalannya waktu terus kita dorong. Mulai direalisasikan itu sampai hari ini kita dorong, dan alhamdulillah tiba di tahun ini beberapa bulan, kurang lebih 1 bulan yang lalu saya mendengar itu perda sudah ditetapkan oleh DPRD dan pemerintah daerah. Tinggal menunggu pengesahan dari pemerintah provinsi untuk dijadikan sebagai payung hukum di pondok pesantren ini. Nah, menjawab tadi pertanyaan bahwa kenapa fasilitasi? Kenapa berbeda dengan misalnya perda literasi? Ya. Langsung kenapa tidak perda pondok pesantren? Ya. Pasti unik, ada pasti ini yang ini. Ya, betul. Kenapa fasilitasi? Jadi perda itu bernama Perda Fasilitasi Pondok Pesantren. Ya. Sebenarnya keinginan kita secara umum pondok pesantren di Kabupaten Bantaeng, pemerintah itu hadir setiap saat. Ya, karena lembaga pendidikan pondok pesantren ini, diakui atau tidak, dia adalah aset bangsa dan aset daerah. Selama ini dianggap bahwa domain untuk pondok pesantren itu adalah kewajibannya Kementerian Agama. Tapi rupanya tidak, kita mendorong, meyakinkan pemerintah daerah melalui pondok pesantren ini, melalui lembaga pondok pesantren ini, bahwa tidak, kita ini adalah bagian daerah ini, aset daerah, dan pondok pesantren tidak bisa disangsikan bahwa dia sering membawa kontribusi, mengangkat nama baik kabupaten kota sampai ke event nasional dengan segala macam bentuk aktivitas di pondok pesantren, baik di bidang seni, di bidang olahraga dan sebagainya. Yang paling faktual kan setidaknya pondok pesantren ini membantu pemerintah di bidang pendidikan, menyiapkan generasi muda. Betul. Tentunya tidak hanya persoalan kepemimpinan, tetapi dalam masyarakat juga terjadi ketertiban. Betul. Kesadaran lah. Ya. Saya kira kalau orang-orang pesantren, jebolan-jebolan pesantren itu sudah kita tidak ragukan lagi, Ustaz. Ya. Saya cuma berpikir apa urgensinya itu ada lagi perda. Memang kalau tidak ada perda, apa yang terjadi, Ustaz, dengan pondok pesantren? Ya, jadi sebenarnya itu tanpa perda pesantren jalan, insya Allah. Kita hakul yakin karena ini mengelola pondok pesantren itu sama saja dengan menolong agama Allah. Kita hakul yakin bahwa dengan menolong agama Allah, intan surullah yang suruhkum wa sabbi aqdamakum. Kamu tolong agama Allah, Allah pasti, Allah itu tidak buta, tidak tuli. Hanya memang kalau pondok pesantren ini hadir lalu kemudian ada haknya lembaga pendidikan agama di pemerintahan di seluruh level, kenapa tidak pemerintah memberi bentuk perhatian? Makanya kita gagas perda ini, karena tentu ini menjadi landasan hukum. Sangat penting sekali karena di pesantren itu kan banyak memiliki keterbatasan pada sektor-sektor tertentu. Katakanlah pondok pesantren ini yang menampung sekian santri, lalu kemudian
mereka harus tinggal 24 jam, makan minum, yang tentu membutuhkan butuh bantuan begitu dari fasilitasi pemerintah. Sebenarnya bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat, kerjasama orang tua dengan pihak pesantren. Terkait tentang urgensi terkait tentang perda, tentu dengan adanya perda barangkali ini akan menjadi daya dorong lebih kuat kepada pemerintah. Bantu di pesantren. Betul seperti itu. Dan itu implikasi positifnya dengan hadirnya Perda nomor 5 tahun 2012 itu yang berlaku sampai hari ini. Kan ini kan perda fasilitasi ini belum direalisasikan. Kita berharap belum. Ini yang terrealisasi sampai hari ini itu Perda nomor 5 tahun 2012 yang belum ada payung hukum lebih tinggi dari itu ya, karena dia lebih duluan lahir. Ya, kita bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah daerah, tetapi kita berharap dengan hadirnya perda fasilitasi ini, perhatian pemerintah itu tidak lagi membedakan antara pendidikan umum dengan pendidikan pondok pesantren. Dan justru dampak positifnya di tengah masyarakat, saya hakul yakin bahwa jebolan alumni pondok pesantren itu sangat memberi kontribusi dalam rangka menciptakan suasana kondusif di mana mereka berada. Karena harus diketahui fungsi pesantren itu ada 3. Itu juga pertama itu fungsi pendidikan. Yang kedua fungsi dakwah. Yang ketiga fungsi pengabdian kepada masyarakat. Ini di undang-undang. Jadi itu tiga fungsinya itu kalau kita butuh dukungan lah pemerintah. Pemerintah daerah. Memang sudah menjadi bukan cuma butuh dukungan, tapi memang menjadi kewajiban. Jadi kewajiban pemerintah. Makanya kita menggugah ini untuk kemudian mengingatkan ada kewajiban toh Pak. Dan itu akan menjadi siapapun yang memerintah, otomatis menjadi kewajiban. Jadi kita di pesantren ini berharap sekali, siapapun jadi penguasa dalam satu kabupaten kota, pokoknya berpihaklah kepada pondok pesantren. Karena pesantren ini adalah aset daerah, aset umat yang bisa mengangkat nama baik daerah. Saya kira ini cukup panjang ini kita sudah ngobrol ini, Ustaz. Karena kalau terkait tentang implementasi teman-teman tentu kita masih menunggu. Kalau misalnya perda ini sudah diundangkan, kemudian sudah ada peraturan bupatinya, breakdown secara operasional, tentu kita akan membincang lagi, Ustaz. Jadi jangan kami undangin Ustaz untuk menjadi bahan edukasi baik kepada masyarakat secara meluas maupun teman-teman pengelola pondok pesantren, apalagi kami masyarakat yang mungkin banyak pertanyaan terkait dengan bagaimana eksistensi dengan segala permasalahan di pondok pesantren. Bagaimana nih pondok pesantren kita ditata saat ini? Jadi nanti mungkin kita akan bincang hal lagi. Insyaallah. Kami selalu siap. Makasih Ustaz. Teman-teman semua, jangan lupa tinggalkan komentar dan pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan di kolom komentar, tentunya jangan lupa like, comment, and share dan subscribe konten ini untuk mendapatkan konten-konten terbaru di channel ini, teman-teman. Jadi Ustaz, terima kasih banyak sudah mampir di ngopi, ngobrol, olahraga dan pendidikan. Cerdas menyehatkan, sehat mencerdaskan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.